peluncuran launching buku Pak. Bisa dijelasin Pak, maksudnya perjalanan 20 tahun seperti apa nih Pak? Ya, jadi kalau perjalanan 20 tahun saya sendiri nggak mengalami ya, mungkin mengalami sebagai pecinta basket saja. Tapi dengan sebuah industri atau cabang olahraga yang sudah berjalan selama 20 tahun, sudah pasti banyak cerita-cerita menarik, cerita-cerita yang perlu didokumentasikan, dan sebaliknya, jika ada hal yang perlu diperbaiki di masa depan, kita tahu jalan ceritanya. Dan tahun ini kan pas 20 tahun IBL, kita nggak ingin 20 tahun itu hanya sekedar angka saja atau sekedar seremonial saja, tapi kita ingin membuat sesuatu atau memberikan sesuatu yang bermanfaat ke generasi penerus. Dan salah satunya buku ini. Jadi buku ini menceritakan semua, mulai dari sejarah Kobatama, perjalanan basket, siapa juaranya, 100 pemain terbaik, perjalanan tim, petanya di mananya, nah semua tuh ada di dalam buku ini. Jadi harapannya yang generasi penerus sekarang, pemain-pemain seperti Prastawa tadi kita undang, Yuda Saputra yang mewakili pemain hari ini, dia bisa mengenal dulu tuh seperti apa. Rencananya itu bukunya ini dijual di mana Pak? Bisa dibeli atau seperti apa? Nah, jadi bukunya memang kita jual secara terbatas, bisa dibeli di IBL Store, hanya di IBL Store. Ketika kita sedang kompetisi, maupun nanti online di e-commerce kita itu bisa. Jadi karena buku ini kan nilainya sangat tinggi, jadi kita ingin orang yang menyimpan itu secara memorable juga, makanya kita jual secara terbatas. Tetapi kita juga akan distribusi secara digital untuk halayak luas. Jadi semua pun bisa mendapatkan buku ini, hanya ada yang memiliki buku versi cetak, ada yang versi digital. Untuk harganya sendiri Pak? Harganya di 399. Jadi buku yang fisik itu 399 berapa? Terus kalau ngejelasin tentang ini Pak, slam dunk ini Pak, ini apa ini? Kan kita lihat gini, kita kan IBL itu di kompetisi. Tapi untuk terus supaya kompetisi makin besar, kita perlu marketnya makin besar. Jadi kegiatan-kegiatan di luar basket itu penting. Nah, hari ini kita kerjasama dengan Mall Kota Kasablanka selama 1 bulan bikin festival basket. Jadi supaya orang-orang tuh demam basket lagi gitu. Dengan orang-orang makin terekspos dengan basket, kemudian menjadi demam basket, ikut pengen main basket, otomatis nanti akan berimbas juga ke liganya, akan berimbas juga kepada nasional. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini menurut saya sangat perlu. Kita ambil contoh misalnya, di Filipina tuh hampir setiap weekend di mall itu pasti ada kegiatan basket, mau 3x3 mau apapun. Ya kalau di luar negeri lagi, misalnya mereka udah pasti setiap weekend itu pasti ada kejuaraan. Jadi kita nggak boleh berhenti gitu, hanya memikirkan aspek kompetisinya aja. Mas Jonas, kedepannya ini dalam 2 atau 3 tahun ke depan, IBL itu ada program-program apa Mas? Jadi yang sekarang kita sedang coba lakukan 3 tahun terakhir nih atau 4, ini kan musim keempat saya ya. Kita banyak memperbaiki fondasi-fondasi dari kompetisinya, marketingnya, peraturan-peraturannya, gitu. Dan alhamdulillah sudah lebih on track. Gitu. Jadi apa yang kita rencanakan waktu itu, tim yang bertambah, jumlah game yang bertambah, periode lebih panjang, itu semua alhamdulillah sudah terjadi. Tapi sekarang saatnya bagaimana sebagai sebuah industri itu bisa sehat. Yang akan kita lakukan adalah home away, dan kemudian salary cap. Sehingga 2 elemen itu yang kalau di industri olahraga atau kita pelajari fase terberat. Karena bukan hanya kita melaksanakan, home away itu kan nanti klub. Salary cap juga nanti klub. Tapi kita arahnya ke situ. Itu 2 pekerjaan besar yang nanti akan kita coba upayakan dalam beberapa tahun ke depan. Kalau yang sekolah-sekolah itu bagaimana Mas? Kerjasama dengan sekolah-sekolah SMA? Kalau nggak salah sudah pernah dilakukan Mas ya? Kalau sekolah-sekolah kita ada 2 bentuk kerjasama. Jadi satu yang namanya school visit, jadi kita keliling-keliling untuk memasyarakatkan bola basket. Kemudian yang kedua, kita bekerja sama juga dengan DBL. DBL itu kan sebagai kompetisi di ranah SMA ya. Kita bekerjasama untuk melihat potensi-potensi pemain di SMA, karena sudah pasti pemain-pemain yang nanti berlaga di IBL itu semua asalnya pasti dari SMA kan. Nah, kita harus bekerjasama dari sisi itu. Pak, soal 8 besar IBL Pak, boleh di-update Pak? 8 besar. Stadionnya gimana, venue? Kemarin kan belum pasti ya, Siran, situ Dewa. Sekarang gimana Pak? Sudah, jadi 8 tim yang sudah masuk playoff itu sudah pasti
Bandung itu main di Citra Arena. Kemudian kedua itu Satria Muda di Britama Arena. Pelita Jaya di Britama Arena. Sama. Keempat itu Dewa United rencananya di Indonesia Arena, tapi masih menunggu kabar apakah bisa atau enggak. Kalau enggak dia ada alternatifnya. Kemudian selanjutnya Jogja itu main di UGM Pancasila Jogja. 6 Ranspik main di Britama Arena. 7 itu Bali United itu main di Gor Merpati Bali. 8 Bumi Borneo main di Indonesia Arena. Di Britama Arena. Jadi ada 4 tim yang main di Britama Arena. Kenapa? Karena kita udah assess di kota-kota mereka itu stadionnya kurang memadai. Jadi mereka ambil yang standarnya paling baik, yaitu salah satunya di Britama Arena. Jadi balik lagi ke yang peluncuran buku. Kenapa pilihnya medianya itu buku sih Pak? Ya, apa nggak film aja gitu? Film kita pernah buat. Jadi film kita pernah bikin 2 film. Satu judulnya The Series yang kita mengangkat jalan cerita pemain-pemain IBL itu seperti apa. Waktu itu kita buat pada saat lagi pandemi, semua nggak bisa berkompetisi, kita bikin. Itu ada di YouTube-nya kita, ada 5 series. Kemudian yang kedua, film dokumenter perjalanan basket menembus pandemi. Kan waktu itu susah sekali kan ya. Kalau kita ingat, belum pernah ada satupun yang melaksanakan, akhirnya kita susah payah sampai kita berhasil. Dan waktu itu diapresiasi menjadi liga pertama yang berkompetisi di tengah pandemi. Nah itu kita filmkan dalam bentuk dokumentasi. Nah ini buku kita coba sesuatu yang berbeda. Kemudian kita bentuk memorabilia buku, makanya terbatas. Kemudian sumber-sumbernya. Jadi kalau kita bikin film, memang sumbernya itu nggak mudah, ya kan? Footage dulu tuh kita susah. Makanya sekarang ini kita baru pastikan berapa tahun terakhir itu semua arsip dokumentasi itu kita pegang supaya kedepannya kita bisa lestarikan, bisa wariskan. Jadi bisa dibilang ini buku pertama Bukan buku pertama IBL, bahkan buku pertama di bola basket yang menceritakan seluruh perjalanan. Belum pernah ada. Pernah kita searching ada namanya buku Kobatama, ya, Coklat warnanya. yang coklat warnanya, depannya Riko Hantono. Kemudian ada beberapa juga di artikel, tapi itu kan tersebar di mana-mana. Nah ini bayangin kalau misalnya generasi penerus atau bahkan generasi penerus saya, siapapun yang mengelola, dulu tuh seperti apa sih format kompetisinya, apa sih dulu yang sudah bagus. Nah itu nggak ada ceritanya kecuali diceritakan by cerita atau cari-cari artikelnya. Nah buku ini akan sangat membantu mereka karena di situ diceritakan dulu format kompetisinya seperti apa, jumlah timnya ada berapa, pemainnya ada siapa aja dan sebagainya. Nah, lanjut lagi ke